Berdiri semua. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Aprilia untuk memimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan semangat. Baik, ayo tepuk tangan dulu. Untuk semangat ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Julie, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Sri, Hadir. Teddy, Hadir. Septia, Hadir, Bu. Meila, Hadir, Bu. Nisa, Irna, Hadir, Bu. Ita. Tidak hadir, Bu. Tidak hadir. Widya, Hadir, Bu. Dion, Hadir. Anya, Tidak hadir, Bu. tidak hadir. Risma, Risma, oh ya. Devi, Devi, Tidak hadir, Bu. Tidak hadir. Delia, Hadir. Dia, Hadir. ya. Nadia, Hadir. Firma, Hadir. Aprilia, Hadir. Pita. Hadir. Ya, berarti berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. 3 ya. Ita, Anya, dan Devi. Ya. Baiklah, anak-anak semua, sebelum kita mulai, cobalah cek dulu kelengkapan belajar kalian, ya. HP-nya coba dicek. Sudah? Sudah. Siapkan HP, alat tulis, buku paket, catatan, ya. Ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran yaitu dengan materi komposisi fungsi. Ya. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mempelajari materi komposisi fungsi kan? Sudah. Masih ingat konsepnya? Masih. Baik. Coba kalian perhatikan. Nah, anak-anak semua akan mempelajari tujuan pembelajaran ya. Jadi model yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran listening, problem listening yaitu PBL ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak semua akan diharapkan mampu untuk menerapkan konsep komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bukankah kalian sudah mempelajari konsepnya sebelumnya? Sudah. Masih ingatkah kalian tentang konsep-konsep dari komposisi fungsi itu? Masih. Masih, ya. Coba diulas kembali. Kemarin kalian sudah belajar terkait tentang cara menemukan konsep tersebut. Apa yang sudah kalian temukan pada pembelajaran yang lalu? Bagaimanakah konsep komposisi itu? Adakah syaratnya? Ada. Apa saja syaratnya? Silahkan. Jadi syaratnya itu harus irisan dari, baru komposisi fungsi itu bisa dikomposisikan. Irisan dari apa? Irisan dari domain dari G dan range dari F. Domain dari G, range dari F. G itu siapa? G itu adalah domain. G itu fungsi. Ya, benar. Kalau F itu fungsi. Berarti ada berapa fungsi di sini? 2. 2 ya. Berarti komposisi fungsi itu adalah menggabungkan 2 buah fungsi atau beberapa fungsi. Di mana syaratnya adalah memiliki irisan. Di mana domain dari fungsi G, ya misalnya dikomposisikan apa? G bundaran F ya. Nah, G bundaran F berarti domainnya fungsi apa harus beririsan dengan apa?
domain fungsi G beririsan dengan ring fungsi F ya. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan komposisi fungsi. Komposisi fungsi apa? Kalau fungsi G terlebih dahulu berjalan kemudian dilanjutkan fungsi F, komposisinya bagaimana ya? Gimana? Kalau F dulu kemudian G? G bundaran F. Kalau G dulu kemudian F? F bundaran G. Iya, bisa. Kemarin juga kalian sudah menentukan langkah-langkah untuk menghitung hasil komposisi. Sudah bisa semua? Sudah ya. Nah, hari ini akan kalian gunakan, akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini contoh-contoh dari masalah dunia nyata ya. Nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan-kegiatan ini? Pernah. Kegiatan mandi pernah? Setiap hari ya. Kemudian membuat meja dan kursi pernah melihatnya? Pernah. Nah, ya. Adakah proses di dalamnya? Ada. Ya. Kemudian pembuatan bakso? Pernah. Kalau pembuatan bakso, mungkin kalian sering melakukannya. Apa dulu tahapan-tahapannya? Ada berapa proses? Menyiapkan bahan. Menyiapkan bahan. Bahan utamanya apa? Tepung sama daging. Tepung sama daging. Bahan utama sekali apa? Daging ya, daging. Kemudian penambahan tepung dan lain sebagainya itu disebut dengan apa? Domainnya ya. Kemudian masuk ke dalam panci yang ada rebusan airnya. Ya, berarti sudah masuk ke proses 1 ya. Kemudian setelah itu diapakan lagi? Dimasak kembali ya. Karena bakso itu kan dimasak ulang-ulang dia ya, dihangatkan ulang-ulang. Kemudian dihidangkan dalam mangkok ya, mangkok ya. Nah, berikutnya pembuatan keripik tempe juga demikian ya. Ya, mirip langkahnya, hanya bahannya saja yang berbeda ya. Nah, pernahkah kalian melihat proses produksi padi menjadi beras? Masalah kemarin ya? Pernah? Pernah. Ya, adakah di lingkungan kalian? Ada. Banyak ya? Ya. Kemudian pernah melihatnya? Pernah. Bagaimana prosesnya terlebih dahulu? Padi digiling, kemudian menghasilkan beras. Ya, padi digiling menghasilkan beras. Nah, kenapa dikatakan ini masalah terkait dengan komposisi fungsi? Ya, apa tujuannya? Ya, biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan produksi. Coba perhatikan masalah ini. Masalah produksi beras, ya, seperti yang dikatakan oleh temannya tadi. Jadi proses penggilingan padi sehingga menghasilkan beras itu terdiri dari 2 tahap, ya. Nah, coba kalian amati. Berapa prosesnya? 2. Apa saja yang pertama? Yang kedua? Ya, jadi kalian pernah melihat, jadi kalau padi gabah ya ini ya, bukan padi masih batang pohonnya. Gabah itu tidak bisa langsung diproses menjadi beras, berarti harus dikupas terlebih dahulu kulit yang paling luar. Pernah lihat? Nah, kemudian itu disebut beras pecah kulit, istilahnya BPK. Ya, berikutnya lanjut ke penyosohan beras. Beras yang tadi itu masih ada kulit luarnya yang warnanya gelap. Pernah lihat? Nah, itulah yang disosok kemudian menghasilkan bagian kulit yang luar itu disebut aleuron ya. Kemudian dihilangkan, hasilnya adalah beras super. Ya. Jadi beras yang bersih, mungkin kalian lihat putih ya berasnya. Nah, itu adalah beras super ya, yang dihasilkan dari proses kedua. Nah, sekarang perhatikan dari tahapan ini ya, kalian diminta untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa? Produksi. Jika gabah yang tersedia itu sebesar 5 ton, maka berapa beras super yang dihasilkan? Nah, bisakah kalian menyelesaikannya? Bisa ya. Nah, jadi nanti coba kalian selesaikan terlebih dahulu
dengan teman-teman dalam kelompok. Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti ini akan Ibu berikan kepada kalian dalam LKPD, ya. Jadi nanti di LKPD tersebut kalian selesaikan masalah, berdiskusi dengan teman-teman, kemudian mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya di buku, kalian sudah bawa buku paket, catatan, lihat catatan yang kemarin, kemudian searching di Google juga bisa. Langkahnya seperti apa. Kemudian setelah kalian dapat, kalian cek kembali ya. Cek kembali artinya apapun yang sudah kalian dapat itu kalian sesuaikan. Cek kembali, cross cek kembali apakah sudah benar, tepat demikian. Nah, seperti itu. Barulah nanti Ibu persilakan kalian untuk presentasi. Baik, bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, silahkan kalian bagi kelompok. Baik, sudah siap? Sudah. Satu. Ya, agak geser sedikit. Sini dikit. Kelompok ini ya, dua ya. Kelompok tiga. Ya, baiklah anak-anak semua. Lembar kerja itu silahkan dibagi, disebarkan di antara teman-teman kelompok. Berikutnya, kerjakanlah masalah tersebut ya dalam waktu 30 menit. Bisa? Paham? Bisa. Silakan dimulai. Ya. Ya, jadi nanti masalahnya dibaca dulu ulang-ulang ya.
Jika ada yang menemukan kesulitan, silahkan ditanyakan pada Ibu. Ya. Ya. Ini yang diisi apanya ya Bu? Fungsinya atau tulisannya yang menyatakan fungsi fx? Ya. Nah, jadi di sini ditulis ceritakan saja dari apa yang disimak, ya, Ya. dari soal tersebut, dari masalah tersebut, apa yang menyatakan fungsi X. Fungsi X itu dinyatakan merupakan fungsi yang menyatakan apa? Ya, silakan. Coba dibaca dari sini. Dari tahap 1. Ya. Tahap 1, ayam ditekan kecil-kecil lalu dibayar dibuat dengan bumbu, kemudian ditusuk dengan tusukan sate. Tahap 2, ayamnya sudah ditusuk lalu dibakar dengan besar dan tusuk sate itu menyatakan uang. Jika dimisalkan banyak ayam yang dipotong adalah X, dapat menghasilkan tusuk sate dengan mengikuti fungsi B sama dengan fx. Jadi yang itu adalah jumlah tusuk satenya Apanya? untuk fungsi fx. Fungsi fx berarti di sini fungsi yang awal. Fungsi yang awal. Fungsi yang awal yang mana? Fungsi awal yang mana? Yang tahap 1, Tahap 1. Tahap 1 apa prosesnya? ayamnya dipotong kecil dan dimasukkan bumbu, lalu kemudian ditusuk. Oke. Jadi bisa itu dituliskan di dalam sini, ya. Ya. Kemudian nanti kalau diminta bentuk algoritma dari fungsi itu, nanti dituliskan di sebelah mana? Ya, dah. Nanti, ya. Coba dicek kembali nanti setelah apa yang ditulis, apakah sudah benar demikian, ya. Cek lagi di buku prosesnya, ya. Baik. Ya. Bagaimana, Nak? Terus yang diketahui juga fungsinya. Terus yang ditanya fungsi yang lain, cara tahapan-tahapannya tuh gimana Bu? Oh, seperti itu. Coba dicek kembali. Cek kembali di sini. Berdasarkan apa yang didapat dari masalah ini, apakah informasi, mencari informasi ya. Dari informasi ini, apakah sudah dilakukan menganalisa permasalahan? Sudah Bu? Sudah ya. Kemudian dari permasalahan ini sekarang mengumpulkan data dari sini. Nah, kemudian apakah ditemukan fungsi fx-nya? Temukan. Kemudian kalau yang kedua ini bagaimana? Ditemukan, tapi yang tidak ditanya, yang tidak ditemukan itu kan G-nya Bu, jadi sulit mengkomposisikan. Oh, seperti itu. Tahapannya seperti apa? Nah, untuk mengetahui tahapannya, coba perhatikan, baca ini. Apa ini? Cari informasi. Oh, fx diketahui, maka yang ditanya kita tulis dulu komposisinya Bu ya. Nah, coba dicek kembali. Nah, jadi untuk mengetahui itu, coba dicek lagi mana bukunya. Iya. Dan manakah memproses? Coba dicari juga dari internet. Baik Bu, terima kasih. Ya. Coba searching di internet dulu ya. Bagaimana? Sudah ditemukan? Sudah Ibu, jadi kita tulis dulu ini, baru notasinya tinggal kita masukin lalu substitusikan. Oh, seperti itu. Iya, Ibu. Itu yang didapat tadi? Iya Ibu. Iya. Berarti apa yang perlu dituliskan lagi di sebelah sini? GX-nya. GX-nya ya? Ya, tapi dia ditanya. Ya. Oh, karena dia ditanya. Mm-mm. Iya. Dari mana? Tahu kenapa dia ditanya? Karena- Dari informasi yang mana? Dari informasi yang menganalisis ini Bu, yang dikatakan fx-nya 2x dikurang 4, kemudian dinyatakan dengan persamaan, artinya hasilnya itu 4x ditambah 6, sehingga kita belum mendapatkan domain dari G ini. Oh, demikian. Kalimat mana yang menyatakan komposisi? Kalimat mana yang menyatakan fx di sini? Ini Bu, Kalimat kalimat mana? yang dinyatakan fx Bu.
fungsi apa terlebih dahulu? Fungsi G itu Fungsi G dulu ya? Iya. Oh, berarti fungsi G itu tahapan keberapa? tahapan ke pertama, baru dilanjutkan ke Demikian. fx. Berarti untuk masalah ini tahapan keberapa yang tidak ada? Tahapan pertama, Bu. Oh, demikian. Lalu prosesnya apakah sudah diketahui langkah kerjanya? Sudah kan kita tulis dulu notasinya F bundaran G sama dengan F GS, kemudian karena kita diketahui F-nya, lalu F-nya itu ganti dengan GX. Demikian. Kita substitusikan. Ya, berarti dicoba dulu diikuti langkah tersebut. Jika nanti ada kendala ataupun misalnya sudah ketemu hasil, di cross check kembali, ya. Bisa? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bagaimana, Nak? Sudah bisa? Ada kendala? Kalau ini soalnya Bagaimana, Nak? Ada kendala? ini penentu karena yang mau dicari adalah X-nya, jadi posisi juga berperan sebagai penentu domain dari komposisi fungsi tersebut. Jadi hasilnya asal komposisi fungsinya diketahui, kita bisa mencari domainnya. Seperti itu Bu kesimpulannya. Oh, seperti itu. Itu yang didapat tadi. Iya. Ya, apa perlu ditulis di sini juga? Boleh, silahkan dilengkapi. Perhatikan di sini penggunaan tanda sama dengan. Di sini, ini tanda sama dengan ini yang dimaksud yang mana? Ini yang ini Bu. Yang ini. Iya. Kemudian yang ini? Ini untuk yang ini untuk hasilnya. Apakah di sini perlu ditulis lagi? Oh, di sini. Ya. Ini hasil apa? Ini hasil terakhir dari satu komposisi fungsi. Apakah ditulis di sana? Karena tahu apakah harus ditulis di bawah ini. Nah, coba dicari lagi. Iya. Prosesnya seperti apa? Berarti proses runtutan langkah kerjanya diperhatikan ya. Nah.
Ya, ada yang ditanya? Sudah? Gimana? Bu, masih saya ini, kalau misalnya kita masukkan ke sini, ini kan udah dapat hasilnya. Sama kita masukkan X-nya itu 5.000, berarti kan 5.000 dikurangi 0,9. Itu hasilnya adalah 4.999,1. Tapi kalau yang dimasukkan di sini itu hasilnya 4.999,1. Kenapa hilang? Coba diulang kembali, coba dicek kembali. Coba dicek kembali, coba ditulis di tempat lain. Yang mana menghasilkan perbedaan? Yang ini hasilnya ini sama yang ini. Kalau misalnya ini kan diketahui X-nya itu 5.000. Masukkan ini sini 5.000. Terus ini menghasilkan itu 4.999. Kalau sementara saya cari dulu di sini di benaran F dalam X-nya itu kan hasilnya yang ini. Terus X-nya itu kan diubah jadi 5.000. 5.000 itu dikurangi 0,9 itu hasilnya 499,1. Jadinya beda ada satunya yang ini ada. Ya, coba diulang kembali. Ini cara pengerjaannya, cara menghitungnya. Berbeda? Ini yang salah Bu. Yang mana? Ini itu hasilnya 8. Sudah ditemukan. Hasil ini Iya, sudah? Wah, bagus ya. Sudah menemukan meng-cross check sendiri. Nah, itulah pentingnya meng-cross check ya. Jawabannya sudah ditemukan, apakah sudah benar-benar benar hasilnya? Ya. Kalau masih ragu, silahkan dicoba lagi, kemudian dicocokkan kembali dengan hasil sebelum-sebelumnya ya. Mungkin karena ini kan materinya berkelanjutan antara hasil yang pertama dengan hasil yang berikutnya itu saling berkaitan. Ketika salah menentukan hasil di bagian pertama akan mengakibatkan ya kesalahan di akhir
di akhir ya, ataupun demikian berlaku sebaliknya. Ya, ya. Sudah dipahami? Coba sekarang hasil yang sudah ditemukan di cross check kembali ya. Baik, anak-anak perhatikan waktu kalian untuk berdiskusi tinggal 10 menit ya, silakan dipergunakan. Untuk diperhatikan kembali, jika saat kalian berdiskusi atau sudah menemukan hasil ya, kemudian di cross check kembali ya, karena ada satu saat ada jawaban yang sudah diperoleh, namun setelah di cross check tidak sesuai dengan konsep sebelumnya. Nah, untuk itu silahkan diproses.
Baik, anak-anak, apakah diskusi sudah selesai? Sudah. Ya. Oleh karena itu, jika sudah, Ibu minta masing-masing kelompok ya menunjuk perwakilannya untuk tampil di depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nanti untuk kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 1 mempresentasikan masalah 1. Kelompok 2 mempresentasikan masalah 2. Kelompok 3 mempresentasikan 3 mana? Di sini 3 mempresentasikan kelompok 3 masalah 3. Kemudian kelompok 4 mempresentasikan masalah 4. Untuk itu silahkan persiapkan diri. Baik, sudah? Ya, silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah 1. Masalah 1 ini yaitu mengenai proses penggilingan padi, di mana ada beberapa tahap untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu yang pertama adalah menganalisis kasus. Jika dianalogikan mesin 1 sebagai F dan mesin 2 sebagai G, maka Fx merupakan fungsi yang menyatakan mesin 1 yang mengakibatkan gabah mengalami pengurangan massa sebesar 0,10. Kemudian yang kedua, Gx merupakan fungsi yang menyatakan mesin 2 yang mengakibatkan BPK diproses menjadi beras super dengan mengalami penurunan massa sebesar 0,8. Dan yang ketiga, G bundaran Fx merupakan fungsi yang menyatakan proses memasukkan hasil dari mesin 1 ke mesin 2 sehingga memperoleh hasil akhir. Kemudian tahap yang kedua yaitu mencari informasi. Kami telah mengumpulkan beberapa data, yaitu jadi, hasil dari data yang kami kumpulkan yaitu ada 3. Yang pertama, Fx adalah X dikurang 0,10. Kemudian Gx sama dengan X dikurang 0,8. Dan X yaitu 5.000 kg. 5.000 kg ini diperoleh dari masalah 1 yang disebutkan bahwa gabah yang tersedia yaitu 5 ton. Jadi 5 ton itu diubah menjadi kilogram sehingga hasilnya adalah 5.000 kg. Kemudian tahap yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Karena G bundaran Fx sama dengan Gfx, maka fungsi Fx akan disubstitusikan ke dalam fungsi Gx, yaitu jadi, hasil dari G bundaran Fx sama dengan Gfx, yaitu G kita masukkan fungsi Fx-nya adalah X kurang 0,10. Maka setelah mendapat hasil dari Fx, kita masukkan juga ke fungsi Gx, yaitu X kurang 0,10 dikurangi 0,8, hasilnya adalah X dikurangi 0,9.
Karena bahan baku gabah yang tersedia adalah 5 ton, maka X sama dengan 5.000 kg. Kemudian substitusikan nilai X ke persamaan komposisi yang didapatkan sehingga diperoleh yaitu jika ditanyakan yaitu G beneran F X dan di sini diketahui X-nya adalah 5.000 kg, maka fungsi X-nya itu kita ganti dengan 5.000. Jadi kita masukkan 5.000 kurang 0,10 itu menghasilkan 4.999,9. Kita masukkan ke fungsi G, jadinya 4.999,9 dikurangi 0,8 hasilnya adalah 4.999,1 kg. Kemudian setelah mengerjakan masalah 1, maka kita dapat membuat kesimpulan dengan bahan baku gabah sebesar 5 ton atau 5.000 kg dihasilkan beras super sebanyak 4,9991 ton atau 4.999,1 kg. Di mana pada masalah tersebut fungsi komposisi berperan sebagai penentu hasil komposisi fungsi. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Enggak. Ya, Baik, silakan. terima kasih atas waktunya. Jadi kan sudah didapatkan di OF X dikurang 0,9. Ngapain kita mencari lagi GX-nya? Itu kan membuang-buang waktu. Apakah hasilnya akan sama jika kita substitusikan saja 500 itu ke 0,9 itu? Baik, terima kasih. Jadi kita sebenarnya di sini mempunyai dua cara. Yang pertama itu caranya kita cari dulu G beneran Fx-nya, kemudian kita masukkan nilai X-nya, dan yang kedua itu dengan mengganti G beneran F X-nya yang diketahui yaitu 5.000. Sebenarnya hasilnya akan sama, kita bisa uji yaitu G O F X. Jadi, di mana kita sudah mendapatkan nilai dari G beneran Fx-nya itu X kurang 0,9, kemudian kita masukkan nilai X-nya 5.000, jadinya 5.000 dikurangi 0,9, itu hasilnya akan sama dengan 4.999,1 kg. Jadi hasilnya sama dengan ini. Baik, yang lain? Ada yang bertanya? Ya. Jadi coba diperhatikan sebelum temannya menutup presentasi. Pertanyaan tadi menarik ya. Bagaimana tadi pertanyaan temannya? Apakah jika mengapa tidak langsung disubstitusikan ya? Ya, tepat sekali ya. Nah, jadi dari hasil tadi Ibu memperhatikan bahwa kalian ternyata menemukan langkah di mana langkah ini adalah langkah dapat dikatakan langkah tercepat atau langsung menemukan hasil atau pertanyaan yang disajikan dalam masalah. Ya, dari menentukan komposisi mendapatkan rumus baru. Rumus barunya apa? Komposisinya X dikurang 0,9. Kemudian jika menginginkan hasil
jika diminta memasukkan nilai X itu adalah 5.000 yang diperoleh dari kalimat ini ya, yang mana? Gabah yang tersedia, seperti itu ya, 5 ton. Benarkah di sana tertulis 5.000? Sedangkan di sini 5 ton? Benar, dan diubah ke kali. Ya, jadi hasil dari perubahan dari ton menuju kilogram, yaitu 5.000. Kemudian langkah tersebut dilakukan seperti di bagian atas dalam menentukan rumus baru. Nah, kemudian dapat juga digunakan tahap terakhir, yaitu penggunaan rumus baru itu langsung diterapkan pada ini ya, pada soal, yaitu memasukkan X-nya sebesar 5.000. Nah, kalau coba diperhatikan apa adakah yang kurang di bagian sana? Sebelah sana? Nah, rumus yang terakhir, G bundaran Fx sama dengan X kurang 0,9. Di bagian bawahnya? Koma kurang. Apa yang kurang? 5.000 kurang 0,9. Berarti itu sudah proses memasukkan domain ke dalam rumus. Nah, berarti ya, bagaimana? Nah, Nadia? Di sana kan di bundaran Fx, seharusnya X-nya itu sudah diganti dengan 5.000. Ya. Memasukkan domain. Ya, berarti solusinya adalah menambahkan kembali kalimat itu, namun X-nya diganti dengan nah, coba ditambahkan di bagian bawah. Ya. Nah, Ya. Bagaimana anak-anak? tuh. Ya, jadi hasil yang kalian dapatkan apa tadi? Kesimpulannya yang pertama, bagaimana? Coba perhatikan. Ini soalnya ya. Apakah di sini sudah ada fungsinya? Sudah ada fungsinya? Sudah ada fungsi X kurang sekian? Belum? Dari mana dapat itu? Kalimatnya. Siapa yang bisa? Dari mana dapat? Silakan. Dari kalimatnya itu kan mengalami pengurangan massa, jadi kan dikurang jadinya sama massa. Kalimat mana? Coba ditunjuk, Nak. Yang itu Bu, mengalami pengurangan massa sebesar 0,10 yang masukkan BPK, artinya Fx-nya itu X dikurang 0,10 gitu. Ya, itu ya. Itu kalimat pertama untuk tahap 1. Jika tahap 1 pada mesin 1 dianalogikan sebagai fungsi Fx ya. Kemudian kalimat kedua Gx yang mana? Kalimat mana menyatakan? Dengan mengalami pengurangan massa sebesar 0,5, artinya beras itu mengalami pengurangan massa sebesar 0,8. X itu dikurang dengan 0,8. Iya, penurunan juga kalimatnya sama dengan pengurangan tadi ya. Jadi penurunan massa sebesar 0,8. Apanya mengalami penurunan? Yaitu apa? BPK-nya ya. BPK itu adalah apa tadi? Hasil dari proses ya, beras pecah kulit itu proses pada tahap 1 ya. Sehingga di sini BPK beras pecah kulit itu menjadi X di sini ya. Sehingga ditulislah X kurang 0,8 ya. Bisakah kalian merangkai berarti langkah kerjanya seperti apa jika ditemukan masalah seperti ini? Jika disajikan masalah seperti ini, langkah pertama berarti apa? Kita masukkan dulu Fx-nya, baru Fx masukkan di Menentukan Fx dan Gx berdasarkan cerita atau berdasarkan informasi ya, berdasarkan informasi. Berarti itu langkah paling pertama ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu Fx-nya, sudah tahu Gx-nya, kemudian pertanyaannya apa, barulah kalian menyelesaikannya. Seperti itu ya. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oh, tidak. Silakan menutup presentasinya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Baik, siap-siap untuk kelompok 2.
Ibu tutup. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Kadek Widya Kusumasari, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi permasalahan 2, yaitu adalah suatu proses penggilingan padi. Yang dimana melakukan beberapa tahap, yaitu dimana ada 3 tahap. Namun, di sini yang diketahui itu cuma tahap yang kedua dan juga tahap akhirnya, sehingga tahap yang pertama itu belum diketahui. Di sini ada permasalahan yang dimana menyatakan bahwa mesin 1 itu adalah mesin yang menghasilkan beras setengah jadi berupa pelepasan kulit padi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 menghasilkan beras super. Dalam produksinya hasil akhir mesin 1 dan mesin 2 menghasilkan persamaan yaitu 4X ditambah 6. Artinya mesin 1 dan mesin 2 itu mendapatkan tahap akhir, atau jika dianalogikan itu merupakan fungsi FOG begitu contohnya. Kemudian di sini yang diketahui lagi mesin 2 menyatakan persamaan Fx itu 2x dikurang 4. Nah, untuk mempermudah kita, mari kita melakukan analisis data. Data-data yang saya dapatkan yaitu yang diketahui. Yang pertama itu adalah Fx-nya. Dari permasalahan ini Fx-nya itu adalah 2x dikurang 4. Sedangkan FOGX sama dengan 4x tambah 6. Nah, dari sini apa yang tidak diketahui? Ya betul sekali, yang tidak diketahui itu adalah GX-nya. Dari permasalahan ini kita disuruh mencari berapa sih GX-nya. Nah, untuk mencari itu tahap yang pertama kita lakukan, kita menuliskan dulu komposisi fungsinya, yaitu adalah FOGX sama dengan 4X ditambah 6. Kemudian kita tulis rumusnya sama dengan 4X ditambah 6. Nah, dari sini yang diketahui yang bagian mana? Yang diketahui adalah bagian dari Fx-nya. Kemudian substitusikan Gx ini, ganti X-nya menjadi sebuah fungsi Gx. Sehingga 2Gx dikurang 4 sama dengan 4X ditambah dengan 6. Sampai sini sudah paham? Sudah. Kemudian karena ini min, kita pindahkan ke sama dengan akan menjadi positif, sehingga akan menghasilkan 2Gx sama dengan 4X ditambah 6 ditambah 4. Gx-nya sama dengan 4X ditambah 10. Nah, di sini kan ada 2. Caranya itu, ubahlah perkalian ini menjadi sebuah pembagian jika dia pindah ruas, sehingga akan menjadi 4X ditambah 10 per 2. Sehingga hasilnya yaitu adalah 5. Nah, dari sini apakah sudah paham atau belum? Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam permasalahan ini jika diketahui salah satu fungsinya dan hasil akhirnya, kita bisa mencari fungsi yang lainnya, atau dalam artian jika ditemukan hasil dan fungsi lainnya kita bisa mencari domainnya yang satu begitu. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Ya. Ya. Bagaimana jika seandainya efeknya yang tidak diketahui, apakah caranya akan sama? Caranya sangat berbeda, yaitu kita melakukan yaitu di mana Fx itu ubah dulu ke dalam inverse. Pasti kalian sudah tahu kan? Nah, contohnya itu jika yang ditanya Fx-nya, karena Fx-nya itu merupakan hasil akhir, maka kita ubahlah ini Fx-nya ini yaitu 2x dikurang 4 menjadi inverse. Contoh permisalan kita gunakan y di sini ya. Sehingga inverse itu adalah mengubah suatu bilangan menjadi x, begitu. Sehingga 2x sama dengan y
Ini tinggal dipindah ruas, hasilnya adalah 4. X sama dengan Y ditambah 4/2. Nah, setelah kita dapatkan inverse, baru kita substitusikan ke dalam rumus ini. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang sama. 2X dikurang 4, begitu akan hasilnya. Karena ini sudah diketahui. Sampai sini sudah paham? Oke. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi? Tidak? Untuk masalah yang tadi yang disampaikan oleh temannya, jadi masalahnya sama seperti masalah 1, yaitu terkait dengan masalah produksi beras. Ya, hanya saja produksi beras itu memiliki 2 tahapan. Namun tahapan keberapa yang tidak diketahui? Tahapan pertama, Ibu. Tahapan yang pertama. Kemudian dianalogikan tahapan pertama itu sebagai siapa? GX. Sebagai GX. Kemudian tahapan keduanya sebagai FX. Berarti yang diketahui tahapan keduanya ya. Kemudian yang diketahui lagi apa? Komposisi fungsi Hasilnya ya. Ya. Hasilnya berarti disebut sebagai komposisi. Nah, jadi langkah kerjanya tadi adalah dengan cara bagaimana? Substitusikan. Apa yang disubstitusikan? Apa tadi yang disubstitusikan? Hasilnya berarti dimulai dari yang diketahui komposisinya. Kemudian karena yang ditanya adalah GX, GX-nya dibiarkan saja demikian ya, dalam bentuk GX. Nah, kemudian baru disesuaikan, dimasukkan ke dalam fungsi F. Kemudian dioperasikan. Nah, pertanyaan menarik dari kelompok 3 tadi ya. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah bagaimana prosesnya ya? Apakah sama? Jika yang ditanyakan GX, kemudian yang ditanyakan FX. Jika diketahui FX, komposisi F bundaran G, dan ditanya GX, apakah sama? Prosesnya jika diketahui GX, diketahui lagi F bundaran G, dan ditanya FX, jawabannya adalah berbeda. Jadi prosesnya seperti apa tadi? Diinverskan dulu, yang itu adalah yang diketahui. Diinverskan ya, berarti dengan cara memisalkan ya? Ya, dengan cara diproses dengan membuat sebuah pemisalan. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya boleh kalian cari lagi di buku. Baik, demikian. Jadi tadi pertanyaan terakhir, apa kegunaan dari komposisi dalam hal ini? Artinya kita bisa mendapatkan domain salah satu fungsinya jika fungsi yang lainnya diketahui dan juga fungsi akhirnya, komposisi fungsinya diketahui, begitu itu. Baik, ya. Jadi sudah mendapatkan kesimpulan ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak? Sudah? Jelas? Ya, baik, silahkan ditutup presentasi. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu hari ini dan juga pertanyaan yang begitu menarik bagi saya. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mengsanti. Om Santi 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 Om. Ya. Baik, silakan berikutnya kelompok 3 membahas masalah 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, berdirinya saya di sini untuk mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan masalah 3. Di mana masalah 3 adalah produksi kertas yang melalui 2 tahap dengan bahan dasar kayu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama menganalisa permasalahan, di mana kami mendapatkan Fx-nya merupakan fungsi yang menyatakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, Gx-nya merupakan fungsi yang menyatakan mesin 2 yang menghasilkan kertas, kemudian G bundaran Fx merupakan fungsi komposisi yang menyatakan gabungan komposisi dari fungsi Fx dan Gx. Kemudian yang kedua, tahapan mencari informasi, kami telah mengumpulkan data dan informasi
Yang pertama yaitu fx-nya adalah x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. Kemudian gx-nya x ditambah 2. Kemudian x-nya merupakan bahan dasar yang diketahui adalah 4 ton. Kemudian langkah yang ketiga adalah menetapkan langkah penyelesaian masalah. Karena G bundaran fx sama dengan gfx, maka fungsi fx akan disubstitusikan ke dalam fungsi gx. Kita masukkan fx-nya ini ke dalam gx, yaitu x kuadrat Nah, setelah kita memasukkan fx-nya ke dalam G, kemudian setelah dihitung hasilnya akan mendapatkan 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 4. Kemudian karena bahan kayu yang tersedia adalah 4 ton, maka kita masukkan 4-nya itu ke fungsi ini. Kita ganti x-nya menjadi 4. Jadi setelah dihitung hasilnya maka mendapatkan 8. Kemudian jika harga 1 ton kayu sama dengan 1.500.000, maka berapakah total biaya proses pengolahan kayu menjadi kertas jika pabrik menggunakan 50 ton kayu? Untuk mendapatkan biaya prosesnya, maka kita kalikan saja 50 ton kayu ini dengan 1.500.000, maka menghasilkan 75 juta. Jadi kesimpulannya adalah dengan bahan dasar kayu sebesar 4 ton dihasilkan kertas sebanyak 8 ton. Pada masalah tersebut, fungsi komposisi berperan sebagai penentu hasil komposisi fungsi. Kemudian jika harga 1 ton kayu sama dengan 1.500.000, maka total biaya proses pengolahan kayu menjadi kertas jika pabrik menggunakan 50 ton kayu adalah sebesar 75 juta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Yang lain? Coba dicermati. Apakah sudah benar hasilnya? Coba dicermati. Bagaimana?
Coba dicermati kembali. Sudah? Coba dicermati. Sudah benar? Sudah? Coba cermati lagi. Nah, di sini tadi dimasukkan X-nya sama dengan 4 ton. X-nya 4 ton. Kemudian menghasilkan rumus baru, yaitu 3x kuadrat kurang 9x dikurang 4. Ya. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam komposisi, X-nya diganti 4 ton, berarti menghasilkan 8. Sekarang kalau dimasukkan 5 ton, apakah langsung dikali dengan 1.500.000? Bagaimana? Apakah perlu dicari terlebih dahulu? Berapa komposisinya? Atau bagaimana? Apakah perlu? Perlu nggak sih? Bukan katanya Pak itu 4 ton, terus 50 ton dicari. Ya, kalau demikian prosesnya bagaimana? Bagaimana? Apa tadi? Nah, ini kalau diminta yang ditanyakan apa tadi? 8 itu adalah apa? Hasil apa? Hasil komposisinya. Hasil komposisi. Komposisinya itu berupa apa? Pertanyaan dalam soal ini apa? Itu 4 ton kayu, Pak. Nah, ton ya. Jadi 4 ton saja sudah menghasilkan 8. Terus kalau 50 ton kan belum tentu langsung dikali. Itu nggak sih? Ya, berarti diapakan dulu? Diproses dulu 50 tonnya, baru dikali dengan harga per tonnya. Itu harusnya lihat. Ya, bagaimana? Yang ditanyakan berapa? Gimana? Oh, iya. Biaya ya. Berarti apakah perlu diproses? Tidak. Ya, jadi hanya seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau ditanyakan biayanya saja, berarti adalah 75 juta. Dah, seperti itu ya. Jadi sudah. Ya, jadi apa kesimpulan yang didapat dari permasalahan ini? Dengan bahan dasar kayu sebesar 4 ton, maka dihasilkan kertas sebanyak 8 ton. Kemudian, pada masalah tersebut, fungsi komposisi berperan sebagai penentu hasil komposisi fungsi. Dan jika harga 1 ton kayu sama dengan 1.500.000, maka total biaya proses pengolahan kayu menjadi kertas jika pabrik menggunakan 50 ton kayu adalah sebesar 75 juta. Iya, jadi demikian tadi. Apakah ada yang bertanya? Berarti komposisi fungsi ini sangat berperan sebagai penentu ya. Ya, penentu apa tadi? Penentu apa? Selain hasil adalah yang terakhir adalah modal ya. Modal atau biaya yang kira-kira dikeluarkan untuk menentukan suatu hasil yang diinginkan. Ya, seperti itu. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan anak menutup presentasi. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup presentasi saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya kelompok 4. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan masalah 4. Masalah 4 adalah masalah mengenai pembuatan sate.
kami telah menganalisa dari permasalahan tersebut dan menemukan fx merupakan fungsi yang menyatakan tahap 1 ayam dipotong kecil-kecil dan dibaluri dengan bumbu. Yang kedua, gx merupakan fungsi yang menyatakan tahap 2, yaitu ayam yang sudah ditusuk lalu dibakar sampai matang dan tukang sate mendapatkan uang. Dan yang ketiga adalah G bundaran fx merupakan komposisi fungsi yang menyatakan penggabungan tahap 1 dan tahap 2. Setelah itu kami sudah mengumpulkan informasi berupa pertama fungsi fx pangtul x plus 5. Kedua, gx sama dengan 200x min 50.000. Ketiga, x sama dengan 5 ekor. Nah, di masalah 4 ini kita juga akan mencari berapa x yang diperlukan untuk mendapatkan yang didapatkan dari G bundaran F x sama dengan 431.000. Nah, yang pertama kita akan mensubstitusikan fungsi F ke fungsi G. G bundaran F x sama dengan G F x dengan fungsi F 80x plus 5 sama dengan 200 dikali 80x plus 5 min 50.000 sama dengan 16.000 x plus 10.000 min 50.000 sama dengan 16.000 x min 49.000. Lalu untuk mencari F bundaran G yang dimasukkan domainnya itu 5, maka kita substitusikan 5 ke fungsi G bundaran F. Jadi dengan memasukkan 5 ekor ayam ke pembuatan sate menghasilkan 31.000 uang rupiah. Lalu untuk mencari X dari G bundaran F dengan hasil 431.000, saya tulis di sini. Jadi bundaran F X sama dengan 431.
31. Ya, langsung X sama dengan X sama dengan berapa tuh? 80. Nah, jadi kesimpulannya, dengan persediaan ayam sebanyak 5 ekor, dapat menghasilkan uang penjualan sate sebanyak 31.000. Pada masalah tersebut, komposisi fungsi berperan sebagai penentu hasil komposisi fungsi dan penentu domain dari suatu komposisi fungsi. Jika uang yang dibawa tukang sate sebanyak 431.000, maka ayam yang telah dipotong oleh tukang sate untuk mempersiapkan dagangannya adalah sebanyak 30 ekor. Baik, sekianlah presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Ada yang bertanya? Ada? Tidak? Apakah sudah jelas? Bagaimana prosesnya tadi? Apa yang diminta dari permasalahan tadi? Yang pertama adalah Berapa uang? Biaya yang dikeluarkan kalau dia menggunakan 5 ekor. berapa Yang dihasilkan. Uang yang dihasilkan kalau dia menggunakan 5 ekor ayam. Oh ya, berapa uang yang dihasilkan dari penjualan sate gitu ya? Jika yang dipotong itu hanya 5 ekor ayam. Jadi yang diproses adalah tadi dengan menggunakan komposisi fungsi. Kemudian dihasilkan berapa rupiah? 31 rupiah. Ya. 31 berapa? 31.000 rupiah ya. Nah, jadi kemudian ketika tukang sate itu mendapatkan uang, membawa sejumlah uang pulang ya, yaitu sebesar 431.000. Berarti kalau kita cari berapa ayam ya yang sudah dipotong oleh tukang sate untuk diproses ya. Jadi kalian juga gunakan konsep komposisi fungsi. Sehingga diperoleh hasilnya adalah X sebesar 30. Sedangkan X itu adalah ayam, berarti 30 ekor ayam. Nah, jadi pada permasalahan ini, kegunaan dari komposisi selain menghasilkan, apa tadi? Selain memperoleh hasil akhir, juga bisa menentukan hasil awal ya, inputnya berapa. Ya, kemudian juga hasilnya berapa? Berlaku sebaliknya. Jadi Demikian. jika kita punya uang, kita bisa mengira-kirakan jika buka modal, oh jadi kita harus membeli ini dulu biar cukup uangnya gitu, Bu. Jadi kegunaan komposisi fungsi itu begitu. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Berarti komposisi sangat berperan penting dalam proses misalnya memperkirakan keuntungan, ya. Ya, memperkirakan keuntungan jika kalian ingin membuka suatu usaha. Jadi kalian kalkulasikan dulu berapa modalnya, ya, berapa banyak bahan yang dipakai, berapa hasilnya, ataupun kalian inginkan hasil berapa sehingga kalian bisa memperkirakan atau mempersiapkan modal atau bahan-bahan yang kalian perlukan untuk menuju pada hasil yang ingin kalian capai. Ya, berarti demikian. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak, sudah jelas? Ya, silakan anak tutup presentasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi saya dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Baik anak-anak, demikian tadi presentasi dari teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 4. Marilah sekarang kita simpulkan dari proses pembelajaran hari ini. Apakah kegunaan dari penerapan materi komposisi fungsi pada masalah nyata
yang kalian temukan apa saja? Silahkan. Yang pertama, ya Widya. Yang pertama, kita dapat mengetahui semua proses dari awal sampai dengan akhir. Selain itu, kita juga dapat memperkirakan jika kita ingin membuka suatu bisnis, kita bisa memperkirakan dengan modal segini kita akan mendapatkan ini. Dengan banyaknya ini kita akan mendapatkan keuntungan yang ini. Sehingga kita akan minim dari kerugian karena kita sudah memperhitungkan besar kecilnya kerugian itu. Wah, bagus sekali ya. Mari tepuk tangan dulu. Ya, selain itu, tadi di bagian yang kedua, yaitu jika kalian diminta untuk menentukan sebuah fungsi yang belum diketahui, berarti kalian juga dapat menggunakan konsep dari komposisi fungsi. Ya, dengan cara apa tadi? Mensubstitusikan dan mengoperasikan, ya. Nah, apa lagi? Ya, itu saja. Ya, jadi ada beberapa kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh temannya Widya. Kemudian konsep dari kegunaan dari komposisi fungsi sangatlah besar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah? Baik, untuk itu marilah kalian bersiap-siap untuk Ibu uji kompetensi kalian terkait dengan materi ini. Untuk itu Ibu akan memberikan kalian kuis. Silahkan ambil HP kalian, kemudian silahkan buka lab worksheet yang sudah diberikan. Nah, silahkan dibuka. Sudah bisa dibuka? Sudah. Baiklah. Silakan kalian kerjakan kuis tersebut dalam waktu 5 menit. Ya, dipersilakan. Sudah dibuka live worksheet-nya? Sudah. Ya, mana? Coba dilihat. Ya, silakan diperlihatkan. Ya. Ditulis nama. Apakah sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sudah semua? Sudah. Ya. Baiklah, anak-anak, kalau sudah silakan klik finish. Ya, sudah diklik finish? Sudah. Barulah bisa terkirim. Coba Ibu lihat.
ini data sudah masuk ya. Mungkin di kalian juga sudah terlihat nilai masing-masing ya. Di sini Ibu cek Dion nilainya 90. Nah. Widya 95. Ya, baiklah anak-anak, demikian tadi kuis. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham? Ya, dari nilai yang sudah masuk tadi untuk nilai kuisnya, ya Ibu rasa sudah bagus-bagus sekali nilainya ya. Bagaimana menurut kalian? Ya? Sangat paham, Bu. Sangat paham? Ya. Nah, jadi cobalah kalian amati dari awal tadi apa yang kalian rasakan. Sekarang kalian tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sajikan pada Google Form. Baik, nah sekarang ambil HP kalian lagi. Coba klik ya link Google Form-nya. Di sana Ibu berikan 6 pertanyaan. Silahkan kalian ceritakan apa yang telah kalian rasakan, pengalaman kalian dalam proses pembelajaran. Baik, sudah bisa dibuka? Sudah. Ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Ya. Nah, jadi kembali lagi kalian klik kirim. Ya, silakan kirimkan jawaban kalian. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Nah, anak-anak, demikian tadi ya. Ibu sangat mengapresiasi kerja kelompok kalian. Kalian sudah aktif dalam berdiskusi, ya. Kemudian kalian juga sudah mampu menyelesaikan soal-soal dan menjawab kuis ya. Untuk itu marilah kita applause dulu. Jadi tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri, jadi Ibu akan sampaikan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah inverse ya. Ya. Jadi silakan kalian pelajari lebih lanjut materi tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, apakah ada yang perlu kalian tanyakan lagi? Tidak. Tidak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagaimana, sudah paham materinya? Sudah. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Silakan. Ngaturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Ibu.